The tricky part about setting boundaries adalah the way you say it to people. Jadi balik lagi ke konsep yang tadi aku bilang di awal, self love itu love yourself but do not be a bitch while you're doing it. Ini contohnya, karena kebanyakan paling gampang pakai contoh orang tua ya, karena ini aku dapat pertanyaan tentang begini tuh, family conflict tuh sering banget, parents conflict sering banget. Sih. Karena aku sendiri kayak belajar untuk menerapkan self love dari sebelum aku nyenengin orang lain, akunya dulu yang harus seneng. Karena kan banyak orang mungkin tadi yang people pleaser atau mungkin yes man, jadi cenderung kayak kalau aku nggak bilang iya atau nggak berkorban untuk keluarga aku being selfish gitu. Padahal sebenarnya deep down di hatinya dia nggak lagi bahagiain atau tidak menyayangi diri sendiri, karena mungkin ada banyak yang diabaikan, perasaannya, mimpinya. Nah, menurut Mbak sendiri buat orang-orang yang ada di kubangan itu ya, misalnya people pleaser atau yes man, gimana sih Mbak cara at least kasih epiphany gitu buat mereka yang hari ini mungkin lagi dengerin juga? Kayaknya ini analogi yang mungkin kayak banyak orang juga udah tahu ya, banyak banget disebut, and it's connected strongly with self love. Itu sama aja kayak bisa pesawat mau jatuh, terus kan orang nyuruhnya bukan ngasih masknya ke orang dulu baru ke kita. The reason kenapa nggak di-advise untuk ngasih mask, oxygen mask ke orang dulu, karena how are you gonna help the other person kalau lo nggak bisa nafas? It's the same thing, right? Jadi you can help people around you pada saat lo bisa nafas, jadi oxygen masknya harus ke lo dulu, and then you can give the oxygen to other people. It's the same thing with self-love. Kayak, that's a good example tadi. Misalnya kita pakai contoh yang, dan ini banyak banget terjadi di Indonesia karena mungkin culture Asia, di mana orang tua, kita sekarang ngomongnya apa, sandwich generation, right? Di mana orang tua kebanyakan selalu menuntut anaknya untuk membiayai pada saat mereka sudah tua, gitu kan. Terus nanti anaknya kelimpungan, duit gue kan nggak cukup, terus gue mesti gimana? Ini banyak kejadian dalam perkawinan, dalam orang single semua. Pasti masalah finance ke orang tua ini selalu ada. Dan my advice, kalau sample example seperti itu adalah you really have to set boundaries. Jadi benar tadi yang lo bilang bahwa ya nggak bisa, lo harus prioritasin dulu dong kebutuhan lo apa. Lo udah cukup belum nih kebutuhan lo? Udah oke belum untuk pursue your passion dengan duit lo? Lo udah oke belum dengan misalnya tinggal di apartemen, tinggal atau kerja di mana dan lain-lain? Itu udah menutupi belum? Baru habis itu lo bisa kasih lebih ke orang tua. Bukan berarti terus lo mengabaikan, enggak. Tapi kalau misalnya orang tua benar-benar butuh duit, ya lo kasih. Tapi basic needs. On top of that, you have to look inwards. Gue happy nggak sih nih kalau gue ngasih lebih? Karena kan beberapa orang tua banyak nih cerita yang aku dengar dari klien-klien tetap minta. Udah dikasih uang bulanan minta lagi, uang bulanan minta lagi. Itu banyak banget. Dan ini yang kebanyakan sandwich generation juga banyak komplain, kayak gue tuh gajinya cuma berapa loh gitu. Terus gue juga dimintain duit mulu sama orang tua. Gimana setting boundaries? Jadi ya you have to look inwards. Ini basic needs orang tua gue udah ke cover belum? Udah. Oke, ya udah. Berarti additionalnya itu bukan kewajiban. Kewajibannya adalah you have to make yourself happy supaya you can make more money, you can actually enjoy your life, and then when you can make more money and you can enjoy your life, then you can help your parents more, gitu. Kayak analogi si masker tadi tuh ya, Yes. di pesawat. Menarik juga ya. Nah, terus ketika kita menerapkan self love gitu atau dalam proses menerapkan self love, salah satu hal yang kayaknya banyak yang melakukan juga atau melatih ini adalah setting boundaries. Gitu. Yang mungkin banyak orang juga bingung gitu ya ketika kita menerapkan atau men-set boundaries. Berarti kan kita menjadi orang yang sebelumnya nggak pernah melakukan itu menjadi pernah gitu, jadi melakukan. Ada hal-hal yang nggak nyaman kan yang mesti dilewatin gitu. Nah, sama mana sih batas ketidaknyamanan yang harus ditolerate atau memang prosesnya memang setidak nyaman itu ya buat orang-orang yang nggak biasa nih nerapin boundaries gitu in order to grow. Yes, udah pasti nggak nyaman. In order to grow, exactly, that's the keyword. In order to grow, ya udah emang udah pasti nggak nyaman. Cuma gitu, the tricky part about setting boundaries adalah the way you say it to people. Jadi balik lagi ke konsep yang tadi aku bilang di awal, self love itu love yourself but do not be a bitch while you're doing it. Ini contohnya, karena kebanyakan paling gampang pakai contoh orang tua ya, karena ini aku dapat pertanyaan tentang begini tuh, family conflict tuh sering banget, parents conflict sering banget. Jadi misalnya minta duit lagi, balik lagi ke case itu, setting boundaries yang benar gimana? Ya bukan terus anaknya bilang, mah apa sih, aku tuh nggak ada duit, aku nggak bisa lo ngirim uang gitu. Bukan kayak gitu. Setting boundaries yang benar adalah when you love yourself and you love others, use the kind words tapi tetap express your needs. Jadi what you can tell adalah
Mas sorry banget nih, aku lagi nggak ada duit, aku nggak bisa kalau ngasih lebih dari uang bulanan. Tapi nanti kalau misalnya aku ada, pasti aku kasih kok. Gitu. Atau misalnya ada orang yang punya orang tua very criticizing the body shaming, itu juga sering terjadi. Terus banyak juga yang nanya gimana cara gue tinggal satu atap sama dia, terus I cannot stand my parents, kerja dan ngeritik my body shaming dan lain-lain. Tapi gue tinggal satu atap, I cannot set boundaries baik-baik. Yang ada set boundaries gue adalah gue masuk kamar langsung terus tutup pintu gitu. My advice adalah be kind. Again, balik ke konsep self-love. Yeah, it's uncomfortable, tapi you have to still be kind. Jadi you can actually express your needs. Hey, I cannot stand. Aku nggak bisa loh dengar omongan ibu kayak gitu. Boleh nggak jangan dibahas tentang masalah body shaming. Kalau if they cannot listen, it's their problem. It's when you set boundaries and walk away. Tapi at least you know you've done your best to be kind and use kind tone and words tanpa mendismiss your own needs. Wow, be kind and express your needs. Yes. Key-nya ya kalau misalnya mau kasih self love ke diri sendiri. Itu emang challenging banget sih ya. Apalagi maksudnya kayak sekarang kita tinggal di Indonesia gitu ya, yang mostly masih barengan sama orang tua gitu, dan pasti konfliknya macam-macam kan gitu. Apalagi mungkin teman-teman yang udah belajar tentang self love, penerapan boundaries gitu, pasti akan beririsan terus nih gitu in order to grow of course gitu. Tapi ternyata itu tuh sebenarnya kita tuh bisa dibantu Mbak Muara. Maksudnya gini, kayak misalnya seseorang udah kayak help, bener-bener kayak need help so much gitu kan, seek help from profesional, bener-bener kayak mentok banget nih nggak tahu kemana gitu. Nah perannya seorang self coach itu tuh seberapa besar sih? Gini, jadi sebenarnya semua jawaban itu ada di dalam diri kita sendiri kan. Kita seek help ke therapist, life coach, anything, psychologist, psychiatrist, itu kan untuk dibantu. Ya sama aja kayak gini deh, kita udah ngerti matematika basicnya, tapi waktu kecil Guru les, manggil guru les kan. The same thing with that. Tapi yang ngasih tau jawabannya, ya guru les ngasih tau formulanya. Yang nebak jawabannya nggak akhirnya ngitung siapa diri kita sendiri. Yeah. Right. Same thing with this. Jadi they can help you untuk ngelihat what you cannot see. Karena sebenarnya aku udah life coaching berapa lama ya? 4 tahun kalau nggak salah. Itu aku udah mulai bisa ngelihat masalah manusia tuh kayak peta, kayak puzzle. Jadi kayak kalau ada masalah ABC, aku cuma ngeliatnya, oh ini setengahnya, ini puzzle setengahnya hilang. And I know what puzzles that needs to be put in supaya dia sadar jawabannya apa. Jadi, yeah, they can help you to find answers within yourself dengan pertanyaan-pertanyaan yang triggering. Oke. Sebenarnya jadi kita memancing untuk dia sebenarnya menyadari sendiri kondisinya dia hari ini kayak gimana gitu ya. Kalau curhat sama teman kan they don't know how to ask questions supaya lo sadar. Yes. Gitu. Professionals can help you to do that. Nah, kalau misalnya ngomongin self love dalam hubungan, kan kita sering dengar ya kayak you better love yourself first, baru akhirnya kita belajar mencintai orang lain, atau misalnya hubungan ini nggak akan works kalau kita nggak bisa mencintai diri sendiri, kayak lagu Justin Bieber, love yourself, you should go and love yourself lah gitu kan. Tapi seberapa parah sih sebenarnya, kenapa dibutuhkan dulu untuk akhirnya mencintai diri sendiri dulu sebelum kita berelasi misalnya? Apa mungkin kondisi-kondisi yang bisa muncul kalau seseorang itu nggak bisa cintai diri sendiri, and then dia berelasi dan misalnya jadi demanding, kamu kok nggak pernah puji aku sih? Emang aku nggak cantik ya? Kayak hal-hal seperti itu. Menurut Mbak gimana? Seberapa penting nih? Gini, penting sih penting banget ya. Mencintai diri sendiri, single atau in a relationship, it's very very important. It doesn't matter statusnya apa. Tapi ada orang-orang yang mungkin emang experience-nya harus pacaran, disitulah dia belajar self love. Karena mungkin dia akan dapat pasangan yang bisa men-trigger semua trauma responsnya dia, semua kekurangan-kekurangan dia, sehingga dia akhirnya belajar tentang dirinya sendiri. Jadi you actually can do it with your partner kalau ketemu orang yang tepat. Gitu. Jadi bukan berarti you have to love yourself first baru akhirnya lo akan ketemu orang. Beberapa orang kayak gitu, like my case was like that. Case aku kayak gitu. Tapi nggak semua orang. Ada orang-orang yang dia belajar tentang dirinya karena dia ketemu pasangan yang kerjanya poke the trigger terus gitu. Akhirnya they learn, oh ternyata gue gini ya, ternyata gue gitu ya. Oh we need to work on this. And then they will grow together. Ternyata kita kalau ngobrol gitu ya sama seorang life coach gitu tentang self love, ternyata layernya self love tuh banyak banget. Bahkan formula untuk benar-benar bisa mencintai dan menerima diri sendiri itu banyak banget caranya. Benar. Gitu. Salah satunya adalah dengan
gratitude journal. Nah kebetulan Mbak Muara ini juga punya sebuah buku yang buku jurnal namanya 1% Growth Journal. Kalau tadi sebelumnya kita udah ngobrolin tentang self love. Nah jangan kemana-mana, makanya nonton lagi To Be Honest episode berikutnya masih barengan sama Mbak Muara. Tapi yang nanti kita bakal sekalian praktis juga menuliskan isi jurnal itu seperti apa sih. Dan kalau misalnya emang kamu juga orangnya pusing di kepala gitu, harus mulai dari mana untuk bisa mencintai diri sendiri, buku ini bisa jadi guidance juga buat kamu cobain di rumah nulis. Jadi kita bakal di guide langsung sama Mbak Muara di sini.